Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita sehingga pagi ini saudara kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cerdas dan semangat yang berkobar-kobar untuk mahu melayani Tuhan sepanjang hari ini. Untuk memulai renungan kita, saya mengundang semua kita untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih pagi ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh badan sehat. Terima kasih menyertai kami bersama dengan kami mendengarkan renungan pagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi ini tajuk renungan kita ialah jangan pernah membuka pintu hati kepada dosa. Mengapa saudara? Dan bagaimana supaya kita boleh mengelakkan ini? Firman Tuhan di dalam Kejadian 4 ayat 7 mengatakan, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Pagi ini saudara, saya mengambil bacaan kita di dalam buku Kejadian 4 ayat 1 sehingga 16. Ini merupakan kisah Kain dan Habel. Dan mari kita perhatikan apa yang terjadi sebelum Kain berbuat dosa dan apa pelajaran yang kita boleh pelajari daripada cerita ini. Nah, kita langsung saudara, apa yang kita boleh lihat? Pertama, hati Kain menjadi panas dan mukanya menjadi muram. Hati yang tidak kelihatan itu bergemuruh oleh amarah, ketamakan, iri hati, ketidakpuasan. Suasana hati yang demikian tentu akan tercermin pada wajah yang muram. Kita boleh baca ini dalam ayat yang kelima. Kemudian yang kedua, apa yang kita boleh lihat sebelum dosa itu menguasai hati Kain dalam ayat yang ketujuh. Tuhan berbisik dalam hati Kain. Saudara, sebelum itu terjadi, Tuhan berbisik dalam hati Kain. Tuhan menegur, Tuhan mengingatkan agar Kain segera sadar dan awas diri. Dan yang ketiga, kita boleh perhatikan, dosa sudah mengintip di pintu hati Kain. Dosa itu sangat menggoda, tetapi Kain harus berkuasa atasnya. Apa arti berkuasa atasnya? Dapatkah Kain berkuasa atas dosa? Tidak mungkin saudara, sebab hanya Tuhan yang berkuasa atas dosa. Namun kita membaca bagaimana Tuhan memperingatkan Kain agar dia waspada dan berkuasa atas pintu hatinya sendiri. Itu bahagian yang boleh dan dapat dia lakukan. Sebab si jahat tidak akan masuk bila tidak dipersilahkan oleh empunya hati. Dengan pertolongan Tuhan, dia boleh mempertahankan pintu hatinya supaya tidak diceroboh oleh dosa. Itu sebabnya jika kita berdosa, janganlah melemparkan kesalahan kepada Tuhan atau iblis atau orang lain. Tanggung jawab itu sebenarnya di bahu kita. Sayangnya hati Kain saat itu tertutup terhadap peringatan Tuhan. Dan dia memutuskan untuk mempersilahkan si penggoda masuk serta menguasai dirinya. Dan perkara yang keempat, ketika hatinya dikuasai dosa, Kain juga dikuasai oleh si jahat. Dan si jahat boleh mengatur rancangan jahat dengan begitu licik untuk melaksanakan keinginannya. Kita boleh baca dalam ayat yang ke-8 bagaimana si Kain ini merancang begitu teliti supaya dia boleh membunuh. Artinya, jika dosa itu sudah dipancing, ia akan mendatangkan maut. Kita boleh baca ayat yang seterusnya 9, 10, 11, dan 12. Sekarang, apa aplikasi pembelajaran ini kepada kita saat ini? Ambil pelajaran dari perkara tindakan yang dilakukan oleh Kain. Mari kita mengambil pelajaran dari dosa yang mengintip, yang menggoda Kain. Dan mari kita peka terhadap suara hati nurani. Tempat Tuhan membisikkan nasihatnya, membisikkan firman-Nya. Dan marilah kita memberi tempat utama bagi firman Tuhan di dalam hati kita dengan menataatinya atau mendengar atau menuruti akan nasihat
akan perintah Tuhan. Jadi saudara, pada pagi ini marilah kita ingatkan diri kita bahwa dosa itu boleh menggoda dan sentiasa ada di depan pintu hati kita. Namun jangan pernah mempersilahkan ia masuk. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Karena bila mana kita datang, Dia akan memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita untuk terus boleh mempertahankan pintu hati kita daripada dimasuki oleh dosa yang sedang menunggu. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif untuk terus mempertahankan pintu hati kita daripada diceroboh oleh penggoda. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau begitu baik, menyertai kami dan memberikan kami pengertian tentang pelajaran yang kami pelajari pada pagi ini. Kami mohon semuanya ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.